terkait dengan eh, analisa rasio keuangan ini gitu ya. Kalau dulu kita belajar bisa mengetahui dari situ kinerja perusahaan. Dari mana? Dari profitabilitasnya. Kita bisa mengetahui kemampuan utilisasi dari sebuah aset. Dari mana? Bisa juga dari total tadi ROA, ya, return on asset gitu ya. Dari return on investment-nya. Kemudian Anda bisa mengetahui terkait kemampuan perusahaan, risiko perusahaan dalam apa? Memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Ada rasio likuiditas gitu ya. Nanti ada current asset, current liabilities gitu ya. Nah, intinya apa? Kalau kita bicara untuk kegiatan penilaian, maka kita bisa menggunakan rasio-rasio itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sebagai contoh, kalau kita bicara current ratio gitu ya, perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar, sebenarnya kan kita bicara likuiditas. Kita bicara likuiditas perusahaan memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara selisih antara hutang lancar dan current aset atau aset lancar, maka sebenarnya kita bicara terkait dengan modal kerja, working capital. Kita bicara terkait dengan kegiatan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasinya. Sehingga dari sini kita bisa melihat, oh kalau kekuatan perusahaan ini apa? Kalau current asetnya tinggi, maka dia bisa jadi lebih liquid. Risikonya lebih kecil, gitu ya. Risikonya lebih kecil terkait dengan apa? Terkait dengan utang. Tetapi di satu sisi, ketika perusahaan itu menekankan pada likuiditas, gitu ya, asumsi ceteris paribus terkait dengan aset tetap dan pendapatannya tetap, gitu ya, tetap, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah risikonya menjadi lebih tinggi, kelemahan dia lebih tinggi. Kenapa? Profitabilitas dia menjadi lebih rendah karena menekankan kepada penggunaan aset lancar yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, itu salah. Jika kita menggunakan rasio keuangan, tidak semata-mata hanya bicara, oh lebih baik daripada industri, oh lebih baik dari perusahaan pembanding. Tapi kita juga harus mengetahui ini efeknya nanti kemana, gitu ya. Oke, sehingga kita akan mengetahui pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, gitu ya, dari sebuah entitas perusahaan yang kita nilai, gitu ya. Ya kita bandingkan dengan perusahaan lain lebih bagus atau tidak. Kemudian semakin tinggi resikonya, semakin rendah nilai bisnisnya. Ya tadi kalau bicara modal kerja, gitu ya, tadi risiko terkait dengan profitabilitasnya menjadi rendah. Bicara modal kerja juga bicara terkait dengan pemenuhan. Untuk day-to-day operation, maka kita membutuhkan dana. Dari mana? Gitu. Berarti hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Kalau kita bicara ke sana, berarti kita bicara pemenuhan pembiayaan. Harusnya gimana? Seharusnya kalau perusahaannya jangka pendek, untuk kegiatan day-to-day operation, maka kita harus membiayainya dari hutang jangka pendek. Gitu ya. Jangan jangka panjang, walaupun pilihannya bisa jadi sebuah entitas perusahaan karena kondisi tertentu, gitu ya, strategi jangka pendek kegiatan operasi karena dia tidak liquid, sehingga dia menggunakan jangka panjang untuk jangka pendek. Bisa jadi, walaupun itu melanggar konsep dasarnya, gitu ya. Tapi dalam praktek bisnis bisa jadi perusahaan menggunakan itu. Kemudian kalau kita bicara current liabilities, gitu ya, Anda bicara penggunaan utang, ada penggunaan piutang sebagai strategi perusahaan terkait dengan penjualannya, gitu ya. Ketika bicara dia meningkatkan piutangnya,
daripada penjualan tunai, ya maka itu pilihan strategi investasinya. Dia lebih banyak menggunakan penjualan kredit, dia lebih banyak menginvestasikan di piutangnya, tetapi risikonya apa? Likuiditasnya menjadi berkurang. Maka Anda ingat lagi pelajaran manajemen keuangan ketika bicara siklus terkait dengan seberapa cepat perusahaan ini mengait perputaran piutangnya. Dari perputaran piutangnya kemudian Anda ingat termasuk dengan cash conversion. Berapa lama dia menjadi uang kas. Maka nanti kaitannya dengan pelajaran di manajemen keuangan mengukur ini kira-kira kebijakannya berbahaya nggak bagi perusahaan. Artinya kalau perusahaan lebih banyak piutangnya, conversion gas-nya lama juga, nah pasti nanti akan berpengaruh kepada kegiatan operasi. Apa? Dia mesti cari utang jangka pendek. Maka kebijakannya kita akan melihat apakah kalau kalau memberikan kredit itu kalau bisa jangkanya lebih pendek, kalau mencari utang jangkanya lebih panjang, gitu ya. Nah, apa ya? Kaitan dengan cash conversion tadi, sehingga dia bisa membiayai operasi dan masih bisa membiayai kewajiban jangka pendek. Oke, dari laporan keuangan ini kita juga bisa melakukan analisa perbandingan, gitu ya. Anda sudah bicara dulu baik tidaknya perusahaan kita dengan perusahaan lain menggunakan analisa. Kalau Anda pahami analisa apa? Selain menggunakan rasio? Masih ingat? Ayu. Mbak Ayu Sri? Bagaimana tadi, Pak? Oke, terkait dengan analisa, gitu ya, baik tidaknya perusahaan selain melihat rasio, kalau dari laporan keuangan kita bisa lihat dari mana ya? Common size-nya? Oke, good, common size. Kita buat analisa vertikal, semuanya dirasiokan dengan sale, gitu ya, atau dari total aset 1 tahun, kemudian kalau dijejer-jejer dengan beberapa tahun menjadi tren, gitu ya. Nah, tren kita bandingkan dengan perusahaan lain, bandingkan trennya lebih bagus atau tidak. Oke. Nah, sebelum kita melakukan analisa itu, termasuk analisa rasio, kemarin sudah kita bahas. Perlunya normalisasi, gitu ya. Karena kalau bicara laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh ini semua. Perubahan kebijakan akuntansi, kemudian perlu penyesuaian, penyamaan antara perusahaan pembanding dengan perusahaan yang kita nilai, gitu ya. Kemudian nanti hasilnya kita bandingkan dengan industri yang lain. Oke, ini bukunya Pratt, gitu ya. Ini sebenarnya di bab 21, gitu ya. Yang menjadi bahasan tentang financial analysis, rasio analisis, itu sebenarnya mengambil dari bab 21, dia laporan keuangannya. Nah, ini sudah tahu kan untuk mengukur apa? Likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu. Tapi yang menjadi penting bukan hanya sekedar rasio lebih baik daripada industri atau tidak, gitu ya. Tentu itu menjadi salah satu ukuran kita. Baik perusahaan ini. Kemudian kira-kira perusahaan sejenis yang resikonya identik, kita juga bisa menggunakan analisa rasio ini sebagai pemilihan perusahaan pembanding. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat strategi perusahaan sejauh mana terkait dengan kegiatan operasinya, gitu ya. Ketika bicara current ratio, kan total aset lancar dibagi dengan utang lancar, kan kalau ngomong kan cuma segitu. Lebih baik, cuma lebih baik atau lebih buruk kan gitu. Tetapi kalau kita lanjutkan dengan pemahaman kita terkait dengan manajemen keuangan yang pernah kita pelajari, maka di situ total aset lancar selisih dengan utang lancar itu bicara working capital. Ketika
current asetnya tinggi, berarti dia kemampuan likuiditasnya menjadi lebih bagus. Artinya apa? Dia lebih banyak menggunakan aset lancarnya. Mungkin kasnya lebih banyak. Tetapi di satu sisi ketika dia menggunakan porsi itu menjadi lebih tinggi gitu ya, maka risiko likuiditas, risiko profitabilitas dia menjadi lebih rendah. Ini ada slide yang lain itu yang tidak ada di bukunya Pret gitu ya. Nanti akan saya share dan Anda bisa pelajari. Oh ternyata seperti itu. Nah ini sudah nggak perlu kita bahas lagi. Ini kalau acid test atau quick test itu yang lebih liquid gitu ya intinya kemarin, maka kita kurangi dengan inventorinya gitu ya, kita kurangi dengan inventory. Activity ratio itu terkait dengan tadi penggunaan piutang sebagai salah satu strateginya. Kemudian tentu kita akan bicara day sale and inventory, day sale terkait dengan penggunaan piutang ini gitu ya. Ketika bicara turnover bicara conditional turnover gitu, ada satu rumus yang lain menentukan day sale gitu ya. Sale dibagi dengan piutang dengan per jumlah hari kan gitu ya. Nah, maka kita harus melihat kalau bicara perputaran piutang yang lebih besar itu lebih baik atau lebih rendah. Tetapi kalau bicara day sale yang lebih rendah itu apakah lebih, hal seperti itu yang harus kita perhatikan dan itu kita bandingkan. Oke ya, ini receivable turnover. Oke, rumusnya sudah ada. Ini inventory turnover juga artinya seberapa lama persediaan itu tersimpan di gudang. Semakin lama, gitu ya, berarti semakin buruk. Semakin kecil berarti dia semakin lambat keluarnya dari perusahaan, maka dia semakin jelek kan gitu. Oke, ini activity ratio tadi terkait ini udah ya. Sale to net working capital gitu ya. Artinya kita membandingkan antara penjualannya dibanding dengan selisih current asset dan current liabilities. Sehingga kalau perusahaan memiliki lebih banyak piutang dan bersedia untuk mendukung peningkatan penjualannya. Seperti yang saya sampaikan, ini pilihannya kan. Artinya dia lebih menekankan pada piutangnya sehingga peningkatan penjualannya menjadi lebih tinggi. Tetapi di satu sisi kita harus menghitung cash conversion-nya lebih cepat atau enggak. Karena kaitannya dengan apa? Dengan current liabilities gitu ya. Artinya perolehan dia mendapatkan uang sehingga uang itu bisa digunakan untuk membayar operasi maupun untuk membayar piutang itu menjadi lebih bagus ketika cash conversion-nya lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran piutang gitu ya. Pembayaran piutang atau conditional turnover-nya gitu. Anda masih ingat nggak ya ini ya? Artinya feel kita sebagai penilai tidak hanya bicara rasio. Anda masih ingat cash conversion? Jangan udah lupa. Harapannya sih nggak lupa. Masih ingat? Pak Putih masih ingat? Udah lupa, Pak. Anda masih stop saya sebentar. Masih ingat yang siklus operasi kaitannya dengan working capital? Masa lupa?
Di manajemen keuangan diajarin ini nggak? Diajari kan? Tentang siklus operasi, operating cycle-nya. Di situ ada inventory conversion. Kan kalau kita bicara tadi sekedar rasio analisa, saya yakin Anda udah paham. Ngitung aja. Ya. Nah ini artinya apa? Oh berapa perputaran piutang, perputaran persediaan gitu ya, di dalam satu siklus penjualan selama satu periode kan gitu. Tetapi kemudian kalau kita menggunakan piutang, maka kalau ketika bicara produksi kita, mulai dari produknya, gitu ya, produknya, kemudian produknya apakah ngutang gitu, pay for resource purchase, kita punya bahan bakunya kemudian kita olah sampai menghasilkan produk, kemudian produk itu kita jual. Nah, ketika bicara produk kita jual, nanti ada pertanyaannya ada cash atau tidak, gitu kan? Nah, ini adalah periode konversi penerimaan cash-nya, gitu ya. Maka ada kaitannya inventory conversion period-nya dari berapa lama dia dikonversi dari tersimpan di gudang produk yang jadi itu batasannya sampai sini sampai menjual produk sama receivable conversion period kalau kita menggunakan piutang. Kita udah artinya yang menjadi konsen strateginya bukan bicara penjualan tunainya tapi menjadi penjualan kreditnya. Karena apa? Karena kita menggunakan di sini kita menggunakan uang kita untuk membiayai material untuk menghasilkan produk ini. Gitu ya. Oke, maka nanti berapa lama conversion cash-nya gitu ya. Dan berapa lama jangka waktu hutang yang dipersyaratkan untuk membayar gitu. Ya seharusnya kalau kita bicara seperti ini menjadi cash conversion, kalau piutang jangka waktunya lebih pendek dibandingkan jangka waktu untuk membayar hutang. Nah, ini bicara siklus operasi perusahaan mulai dari beli material, kemudian belinya hutang, karena itu pilihannya menjadi, kita bicara working capital tadi, kita bicara rasio aktivitas dan rasio likuiditas, itu kaitannya dengan ini, tidak hanya seperti angka, tapi kita harus mengaitkan ke strategi bisnis perusahaan. Oke. Ya. Sehingga kita bisa tahu perusahaan ini cash conversion-nya lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan hutang lancarnya. Sehingga kalau begitu kita akan tahu, berarti bicara di pengantar awal, oh risiko perusahaan, oh ini lebih berisiko. Kita ini lebih berisiko. Nah, artinya jangan hanya sekedar memahami rasio analisis, tapi kaitkan dengan konsep yang lain di pelajaran manajemen keuangan dalam konteks penilaian bisnis. Nanti ketika bicara di sini, maka pertanyaannya juga ada kebijakan yang lain. Jam berapa ya? Nah ini udah Anda pelajari. Nanti kemudian ya itu kaitannya tadi bicara modal kerja, kita bicara risiko. Risiko dari sebuah perusahaan. Contohnya ini level asetnya, ini aset current liabilities-nya yang perusahaan ingin menghasilkan output sebesar 25 unit, juga kisaran 25 sampai 50. Nah, perusahaan A policy-nya profitable current asetnya lebih tinggi dibandingkan B, C yang lebih rendah. Gitu ya. Policy A high liquidity, karena asetnya lebih banyak, gitu ya. Yang B rata-rata, yang C semakin besar aset lancar akan menghasilkan likuiditas. Kalau bicara rasio kan cuma dibagi dengan hutang lancar gitu ya. Tetapi di satu sisi ini berpengaruh. Gitu ya. Bisa suatu perusahaan mempunyai dua jenis aset lancar dan aset tetap. Aset tetap dan laba bersih dianggap konstan, peningkatan aset atau modal kerja akan menurunkan return on asset. Ini rasio yang lain kan gitu ya. Salah satu dari rasio probabilitas. Artinya apa? Anda tahu
ROA itu untuk sebagai bentuk dari rasio probabilitas. Kalau cuma bicara rasio probabilitas saja, ya Anda cuma lihat, oh profitabilitasnya tinggi, lebih rendah perusahaan lain, kan gitu ya. Tetapi Anda sebenarnya juga harus menilai strategi yang dipilih perusahaan dengan meningkatkan current asset, oh ternyata ROI-nya menjadi lebih rendah. Artinya apa? Profitabilitas yang menjadi rendah. Kalau kita bicara nilai, profitabilitas itu untuk bentuk nilai. Sehingga apa? Resikonya menjadi lebih besar gitu. Resikonya menjadi lebih besar. Oke, itu ya. Resikonya menjadi lebih besar. Nah, itu kaitannya dengan penggunaan pengaruh terhadap risiko gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Nah, tadi saya sampaikan juga nih, kaitannya dengan aset. Ini kan sudah Anda pelajari. Saya hanya merefresh saja kembali. Penggunaan utang, karena ada yang permanent working capital, ada yang capital asset terkait dengan penyediaan kebutuhan dana. Dan ini pilihan dari seorang manajer. Dan artinya di laporan keuangan bisa Anda lihat sisa seperti ini. Oke, itu artinya kalau Anda mempelajari rasio keuangan tidak hanya bicara kaitannya sekedar angka-angka semata, tetapi Anda juga harus bicara apa kaitannya rasio ini dengan rasio lain terkait dengan risiko gitu ya. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Oke, ini activity ratio data sel dan ini sudah Anda pelajari semua gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, satu lagi tambahan, ada juga yang mendasarkan kalau data laporan keuangan, artinya kalau kemarin kita belajar lapor rasio analisis gitu ya di laporan keuangan di manajemen keuangan, itu kita bicara pada satu data gitu ya, data laporan keuangan. Nah, padahal kalau kita menilai itu kita memiliki beberapa data. Artinya memiliki beberapa periode laporan keuangan. Sehingga apa? Bisa jadi kita menghitungnya itu adalah rata-rata. Rata-rata. Jadi kalau kita bicara account receivable turnover, kalau di bukunya Pratt, maka dia lebih menggunakan rata-rata receivable turnover. Jadi kalau nanti umpamanya bicara ada dua data, berarti sebenarnya metode yang digunakan untuk menentukan account receivable-nya adalah terkait dengan average. Maka caranya ya account receivable tahun 2004 ditambah dengan account receivable tahun 2003 dibagi 2. Gitu ya. Nah, sale-nya tetap sale di tahun 2000 periode yang kita analisa di tahun terakhir gitu. Begitu juga dengan rasio-rasio yang lain, kalau di bukunya Pratt itu juga bicara dibagi 2 gitu ya. Karena kita bicara kalau ada dua data tahun 2021 sama 2020, maka ketika menganalisa tahun 2020 terkait dengan inventory turnover, maka COGS-nya ada di tahun 2020, sedangkan inventory-nya di tahun 2020. Ditambah dengan inventory tahun 2003 dibagi 2. Gitu. Oke, semuanya ada yang di buku itu. Sudah jam 57, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau rasio analisis saya yakin Anda sudah belajar. Ya, ini mengulang sebenarnya. Mengulang, nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita membaca laporan keuangan itu dengan tadi kinerja perusahaan. Terkait dengan kinerja ini bisa bicara terkait dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan itu. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu. Ya salah satunya tadi rasio likuiditasnya tinggi, tetapi ini akan berpengaruh pada profitabilitasnya yang rendah.
Artinya kalau profitabilitasnya menjadi lebih rendah, ROA-nya menjadi lebih rendah, maka risikonya juga menjadi rendah. Oke, itu gitu ya kaitannya. Bisa juga terkait dengan hutang, semakin tinggi hutang, ya, ada risiko hutang, tetapi di satu sisi Anda juga harus paham sampai batas berapa perusahaan ini mengutangnya. Artinya apa? Risiko, Anda masih ingat di manajemen keuangan, bicara menggunakan hutang gitu ya, maka ada leverage berupa cost benefit. Tetapi di satu sisi, risikonya juga akan muncul ketika terus mengutang, berupa risiko financial distress. Kemarin kita sudah belajar. Nah, itu juga akan berpengaruh. Nah, kita harus mampu mengukur seperti itu. Oke, saya kira untuk rasio sementara cukup. Ini akan saya share terkait dengan ujiannya. Sebentar. Ini ya. Silakan kalau yang mau bertanya. Izin bertanya Pak, Ya, terkait silakan. UTS Pak, komposisi soalnya Oh, ya. gimana ya Pak? Oke, UTS soalnya ada kasus satu IC Anda mengerjakan 2 soal dari pilihan beberapa soal, kemudian pilihannya 60 soal. Ada 60 soal pilihan, kemudian ada hitungan rasio dikit sekitar berapa, 4 atau berapa, selebihnya teori konsep. Gitu ya. Kasusnya 1, IC-nya 2. Kelas 58. Kelas 58. Soal kasus. Silakan Anda belajar konsepnya, hati-hati. Kita hanya bicara konsep, gitu ya. Ada yang pemahaman, ada yang soal, ada yang sedang, ada yang susah, ada yang gampang gitu ya, rata. Ini udah saya share di grup. Soalnya cuma seperti ini. Ini ada teori kaususnya terkait dengan kasus. Oke, bentar. Saya sign off sebentar. Itu enggak saya matikan. Saya mau setup untuk upacara dulu. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya sampai jam kelas selesai.